Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Zahro dari Psikologi 4A dengan NIM 2307071600031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kognitif dan proses belajar pada lansia. Nah, fungsi kognitif itu apa sih? Fungsi kognitif adalah suatu kemampuan yang digunakan dalam proses berpikir, proses mengingat, proses belajar, mempertimbangkan sesuatu, serta kemampuan untuk memecahkan masalah. Fungsi kognitif sendiri adalah aktivitas mental secara sadar yang meliputi kemampuan berpikir, mengingat, belajar, dan menggunakan bahasa. Yang mana salah satu fungsinya itu terletak pada otak manusia. Nah, fungsi kognitif ini adalah fungsi yang kompleks karena melibatkan beberapa aspek yang ada pada otak manusia, seperti aspek memori, yang mana aspek memori ini memiliki peran dalam penyimpanan, encoding, dan working memory, serta pengambilan informasi, ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kognitif ini berkaitan dengan semua aktivitas mental yang diasosiasikan melalui berpikir, mencari tahu, dan mengingat. Yang mana fungsi kognitif itu akan dimasukkan, kemudian diubah, disimpan, diuraikan, dan digunakan kembali. Nah, ketika individu memasuki masa lansia, saraf otak mulai mengalami penurunan berupa ketidakmampuan dalam mengolah informasi baru dan mengambil informasi dari memori. Oleh karenanya, menurunnya fungsi kognitif menimbulkan beberapa masalah pada lansia, seperti penurunan keterampilan dalam berbahasa, bercakap, kesulitan dalam berimajinasi, hingga timbulnya gangguan Alzheimer dan demensia. Baik, di sini ada gejala-gejala yang memperlihatkan penurunan kognitif pada lansia. Yang pertama ada gangguan memori, kedua perubahan persepsi, tiga masalah dalam berkomunikasi, empat penurunan fokus, lima perhatian, dan terakhir hambatan dalam melaksanakan tugas harian. Seperti yang sudah kita ketahui, kebanyakan lansia akan mengalami gangguan memori. Misalnya memori jangka pendek. Lansia sering mengalami kesulitan dalam mengingat informasi baru atau detail dari percakapan yang baru saja terjadi. Atau memori episodik, yang mana lansia mengalami penurunan dalam mengingat peristiwa atau pengalaman pribadi secara detail di masa lalu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif. Yang pertama ada usia. Nah, di sini saya menemukan beberapa penelitian yang mana terdapat teori wear and tear yang menyatakan bahwa sel dalam tubuh manusia akan mengalami kerusakan jaringan apabila dipakai secara terus-menerus seiring bertambahnya usia. Jadi, usia ini merupakan salah satu fungsi yang secara fisik ataupun proses degenerasi yang menimbulkan penurunan pada fungsi kognitif lansia. Nah, yang kedua, ada jenis kelamin. Menurut penelitian yang saya baca dari Fazriana, ia mengatakan bahwa lansia perempuan mempunyai resiko untuk mengalami gangguan fungsi kognitif lebih besar dibandingkan dengan lansia laki-laki karena adanya penurunan estradiol yang merupakan dampak dari proses menopause secara pesat yang berhubungan dengan penyakit demensia dan Alzheimer. Jadi, perempuan ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami penurunan fungsi kognitif dikarenakan terdapat peran hormon seks endogen berupa hormon
estrogen yang mempengaruhi fungsi kognitifnya. Kemudian yang ketiga ada status pendidikan. Yang mana ini saya lihat dari penelitian Pragolapati Adriana yang menyatakan bahwa lansia yang berpendidikan rendah akan mengalami kesulitan pada kemampuan kalkulasi, menulis, dan mengingatnya. Berbeda dengan lansia yang mempunyai pendidikan tinggi, ia akan lebih mudah dalam kemampuan kalkulasi, menulis, mengingat, dan lebih mudah untuk paham menjawab pertanyaan. Karena apabila lansia ini memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan itu belajar itu akan memberikan stimulasi bagi otak dengan membiasakan otak untuk berpikir, sehingga ini akan meminimalisir penurunan fungsi kognitif di kemudian harinya. Yang keempat, keadaan ekonomi. Nah, pendapatan yang menurun serta pengeluaran yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti berobat untuk lansia yang memiliki berbagai penyakit kronis, itu bisa menimbulkan tekanan yang berat pada lansia. Jadi, ini bisa berdampak pada kinerja otak lansia tersebut. Nah, semakin rendah penghasilan yang diperoleh seseorang, dan ia akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bagi otaknya. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi kerja otak, sehingga kurang mampu untuk menjaga fungsi kognitifnya. Yang kelima, lingkungan sekitar tempat tinggal lansia. Seperti yang kita tahu, lingkungan sekitar tempat tinggal lansia itu bermacam-macam. Ada yang bersama keluarga besar, ada yang sendirian, ada yang di panti jompo. Nah, ini tuh mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia sendiri. Nah, sebagian besar lansia yang tinggal bersama keluarganya ini bisa juga mengalami gangguan fungsi kognitif karena lansia yang tinggal dengan keluarganya itu tidak memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas yang bisa menstimulasi fungsi kognitifnya. Mayoritas lansia yang tinggal bersama keluarganya pasti cenderung untuk tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang berat, seperti berkebun, memberi makan ayam, berjalan-jalan, seperti itu. Lansia cenderung untuk tetap berada di rumah sepanjang hari. Jadi lansia ini akan merasa tidak bebas dalam mengeksplor aktivitas yang dapat menstimulasi kognitifnya. Agak berbeda dengan lansia yang berada di panti jompo. Nah, apabila lansia yang berada di panti jompo dan panti jomponya ini memiliki program khusus yang mana akan memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada lansia. Nah, kegiatan ini akan menstimulasi fungsi kognitif lansia yang mana bisa mencegah atau memperlambat penurunan fungsi kognitifnya. Yang terakhir ada pekerjaan. Nah, pekerjaan sendiri ini akan membutuhkan koordinasi tubuh kita, yaitu koordinasi otak dan anggota tubuh. Yang mana ini bisa berpengaruh juga pada fungsi kognitif lansia, karena pada lansia yang sudah tidak bekerja akan menghabiskan waktunya berdiam diri di rumah dan tidak memiliki aktivitas yang mengasah fungsi kognitifnya. Sehingga ini akan memiliki resiko yang lebih besar mengalami penurunan fungsi kognitif. Berbeda lagi pada lansia yang masih bekerja, yang mana lansia ini masih mempunyai aktivitas yang bisa melatih fungsi kognitifnya. Baik, yang selanjutnya ada perubahan kognitif pada lansia.
Yang pertama, mudah lupa. Seperti yang kita ketahui, lansia ini sering mengalami kesulitan dalam mengingat informasi yang baru saja dipelajari atau kejadian-kejadian penting. Yang kedua, kesulitan berpikir abstrak. Jadi, lansia ini uh, akan cenderung untuk sulit memahami konsep-konsep abstrak, membuat rencana, maupun memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, disorientasi. Nah, beberapa lansia mungkin akan mengalami kebingungan mengenai waktu, tempat, atau identitas-identitas orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, perubahan kepribadian. Beberapa lansia juga menunjukkan perubahan perilaku dan kepribadiannya, seperti lebih mudah marah atau cemas. Yang kelima, kesulitan dalam berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, beberapa lansia mungkin akan mengalami penurunan fungsi anggota tubuhnya, entah itu secara verbal maupun pendengarannya. Mungkin apabila secara verbal, lansia akan sulit berbicara dengan kata yang jelas ataupun memahami kata-kata dari lawan bicaranya dengan cepat. Nah, apabila dari pendengaran, kemungkinan seperti lansia yang kurang mendengar apabila diomongin dengan lawan jenisnya, dengan lawan bicaranya. Yang keenam, penurunan fungsi eksekutif. Penurunan fungsi eksekutif ini adalah kemampuan untuk merencanakan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah kompleks. Jadi, ini bisa juga penurunan fungsi pada lansia. Yang ketujuh, penurunan perhatian dan konsentrasi. Yang mana kita ketahui sendiri, lansia ini sulit untuk mempertahankan fokus dan sering mengalihkan perhatian dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakannya. Yang terakhir ada penurunan kecepatan proses informasi. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memahami informasi dan memproses informasi itu akan mengalami penurunan. Jadi, kemungkinan lansia ini uh, akan sedikit lambat untuk merespon lawan bicaranya. Nah, selanjutnya ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk um, mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia. Yang pertama adalah aktivitas fisik teratur seperti olahraga, jalan kaki, senam, aerobik, atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengalirkan darah ke otak gitu. Yang kedua, pola makan sehat. Tentu kita tidak bisa melupakan dan meninggalkan pola makan sehat apalagi kepada lansia yang ini rentan terhadap beberapa penyakit begitu. Yang ketiga, interaksi sosial. Nah, ada baiknya apabila lansia ini diikutkan dalam kegiatan sosial dan tetap menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan juga meningkatkan kesejahteraan emosionalnya dan kok secara kognitifnya juga. Jadi lebih baik para lansia ini diberikan stimulus atau boleh berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi lansia ini tidak ditinggalkan sendirian di rumah setiap hari. Dan justru apabila lansia ini ditinggalkan di rumah setiap hari tanpa
ada komunikasi dengan keluarganya ataupun dengan orang-orang sekitarnya, ini justru akan mempercepat penurunan fungsi kognitif lansia dan uh, emosi lansia akan naik turun. Yang keempat, manajemen stres dan istirahat yang cukup. Jadi lansia ini bisa juga untuk mengelola stres dengan beberapa teknik seperti teknik relaksasi dan juga memastikan istirahatnya atau tidurnya yang cukup. Ini semua itu penting untuk kesehatan otaknya. Yang kelima, ada pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di atas, pendidikan ini, belajar ini sangat amat bermanfaat untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia. Jadi ini bisa juga dimulai dari kita-kita yang sekarang yang masih muda agar nantinya di tahun-tahun berikutnya tidak mengalami penurunan fungsi kognitif yang begitu cepat. Baik, yang selanjutnya ada proses belajar. Nah, proses belajar sendiri pada lansia adalah proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk orang yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia. Nah, tujuan dari proses belajar pada lansia ini adalah untuk membantu para lansia meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini ada beberapa gaya belajar yang cukup diminati oleh orang dewasa maupun lansia. Yang pertama, orang dewasa atau lansia lebih memilih untuk belajar mandiri. Jadi mereka akan belajar sesuai keinginannya sendiri tanpa tutor dari orang lain. Yang kedua, lebih menyukai belajar dengan pengalaman. Jadi mereka itu belajar melalui pengalaman seperti merajut. Nah, merajut ini caranya seperti ini. Jadi langsung dipraktekkan begitu. Nah, yang terakhir, lebih menyukai belajar dalam kelompok kecil. Nah, apabila lansia ini belajar dengan kelompok kecil, uh, ia akan lebih senang dan seperti mendapatkan teman baru gitu. Jadi tidak sendirian. Nah, selanjutnya ada strategi efektif belajar. Yang pertama, memilih waktu belajar yang tepat. Yang kedua, membuat suasana belajar yang nyaman. Ketiga, membagi materi belajar menjadi bagian-bagian kecil. Yang keempat, menggunakan metode belajar. Yang kelima, memberikan umpan balik yang positif. Yang keenam atau terakhir, menciptakan suasana belajar yang positif. Jadi strategi-strategi belajar itu bisa diterapkan kepada lansia ataupun orang dewasa. Nah, di sini ada uh, kaitan dengan surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan akal agar kamu bersyukur. Jadi pada ayat ini itu menekankan bahwa Allah menciptakan manusia tanpa pengetahuan, kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar mereka bersyukur. Nah, ketiga potensi ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, merupakan alat utama dalam proses belajar sepanjang hayat. Jadi bagi lansia, menjaga dan mengoptimalkan fungsi-fungsi ini itu sangat penting untuk mempertahankan kemampuan kognitifnya. Serta bisa juga dengan aktivitas-aktivitas yang merangsang pendengarannya seperti ceramah atau diskusi. Dan penglihatannya seperti membaca, dan hati seperti refleksi diri ataupun meditasi. Yang mana kegiatan-kegiatan ini dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif.
Berikut beberapa referensi yang saya dapat dalam mengumpulkan materi-materi ini. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.